Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh soal yang ketiga tentang aplikasi turunan trigonometri, yaitu persamaan garis singgung. Soalnya diketahui fungsi f(x) sama dengan 2 plus cos x dibagi sin x. Garis singgung grafiknya di x sama dengan pi per 2. Memotong sumbu y di 0, B. Yang ditanyakan di sini adalah nilai B-nya. Kita tulis semua yang diketahui di sini. Diketahui f(x) sama dengan 2 plus cos x dibagi sin x. Ingat, f(x) sendiri sama dengan y. Kita bisa menuliskan fungsi ini menjadi y sama dengan 2 ditambah cos x dibagi sin x. Nah, ini yang diketahui yang pertama. Lalu diketahui lagi x sama dengan pi per 2. X sama dengan pi per 2 ya. Dan diketahui lagi memotong sumbu y di titik 0, B. 0, B. Ditanya B-nya. Rumus persamaan garis singgung sendiri, kita ingat kembali, y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. M sendiri gradien. Langkahnya ada berapa? Langkahnya ada 2 langkah. Yang pertama, mencari x1, y1. Yang kedua, mencari apa? M sendiri apa? Gradien. Gradien itu diperoleh dari mana? Dari turunan fungsinya y aksen. Langsung saja kita ke langkah pertama. Langkah 1. Kita mencari x1, y1. Dari mana? Dari fungsi dan yang diketahui. Fungsinya 2 ditambah cos x dibagi sin x. Yang diketahuinya x sama dengan pi per 2. Kita substitusikan x sama dengan pi per 2 ini ke fungsinya ini. Ya, jadi f(x) sama dengan 2 plus cos x dibagi sin x. Atau kita bisa menulisnya menjadi y sama dengan 2 ditambah cos x dibagi sin x. X-nya diketahui berapa? X-nya diketahui pi per 2. Pi sendiri berapa? Pi sendiri 180. Berarti kalau pi per 2, maka 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Jadi kita masukkan X-nya ini 90 derajat ke sini. Ke sini. Y sama dengan 2 ditambah cos berapa? Cos X-nya 90 derajat. 90 derajat dibagi sin 90 derajat. Y sama dengan 2 ditambah cos 90 derajat berapa? 0 dibagi sin 90 derajat 1. Y sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi ketemu Y-nya sama dengan 2 ya. Y-nya sama dengan 2 dan X-nya diketahui di soal pi per 2. Jadi titiknya pi per 2, 2. Kalau dimasukkan ke rumus persamaan garis singgung, ini bertindak sebagai x1, yang ini bertindak sebagai y1. Maka langkah pertama kita sudah ketemu berapa? Pi per 2, 2. Lalu kita masuk ke langkah kedua. Langkah 2. Ini langkah 1. Langkah kedua kita mencari M. M adalah gradien. Gradien diperoleh dari turunan fungsi. Fungsinya sendiri f(x) sama dengan 2 plus cos x dibagi sin x. Jadi kita akan menurunkan f(x) sama dengan 2 ditambah cos x dibagi sin
X. Atau kita bisa menulisnya menjadi Y sama dengan 2 ditambah cos X dibagi sin X. Sebelum kita menurunkan ini, saya akan mengingatkan kalian bagaimana cara menurunkan fungsi dibagi fungsi. Ingatkah kalian di kelas 11, jika ada Y sama dengan U per V, sedangkan U adalah suatu fungsi dan V juga suatu fungsi, turunannya bagaimana? Y aksen sama dengan U aksen. U aksen ini siapa? U aksen ini turunan U dikali V. V ini ya dikurangi V aksen. V aksen adalah turunan V dikali U. Ini fungsi U dibagi V kuadrat. V ini fungsi V dikuadratkan. Rumus ini sudah kalian peroleh di kelas 11 materi turunan, tapi masih bukan turunan trigonometri, tapi turunan aljabar yang X, Y, belum ada sin konstan. Tapi rumus ini masih tetap digunakan untuk turunan fungsi trigonometri ini, untuk menentukan turunan seperti ini. Jadi untuk bentuk soal yang seperti ini tidak bisa diturunkan satu-satu, tidak bisa diturunkan sendiri-sendiri. Yang atas diturunkan, yang bawah langsung diturunkan, tidak boleh seperti itu. Jadi ada rumusnya. Lalu kita misalkan yang ini adalah U, yang atas adalah U, berarti U sama dengan 2 ditambah cos X. Yang bawah kita misalkan apa? V. V-nya sama dengan sin X. Kita akan menurunkan satu persatu fungsi-fungsi ini. Yang atas ini kan kita misalkan U ya. Ini U, kita turunkan. U aksen sama dengan turunan 2 berapa? Turunan 2, 0. Ditambah turunan cos X apa? Turunan cos X min sin X. Masih ingat kan ya? U aksen sama dengan 0 ditambah min sin X, min sin X. Selesai. Lalu yang bawah kita misalkan apa ini tadi? Yang bawah kita misalkan V, yang ini kan sin X. Berarti kita turunkan V aksen sama dengan turunan sin X apa? Cos X. Kalau kita sudah menurunkan satu persatu seperti ini, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya ini tadi. Kita tulis lagi rumusnya, Y aksen sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Kita kan sudah punya satu persatu ini. U aksennya kita punya, V-nya kita punya, V aksennya kita punya, U-nya kita punya, tinggal dimasukkan. Y aksen sama dengan U aksennya berapa? U aksennya min sin X. Tulis saja di sini min sin X. V-nya berapa? V-nya sin X. Ditulis saja di sini sin X. Dikurangi V aksennya berapa? V aksennya cos X. Ditulis cos X. U-nya berapa? U-nya 2 ditambah cos X. Ditulis saja di sini 2 ditambah cos X. Dibagi V-nya kan sin X tapi dikuadratkan, jadi sin X dikuadratkan. Lalu kita sederhanakan, min sin X dikali sin X berarti min sin X kuadrat dikurangi cos dikali 2 berarti 2 cos X, min cos X dikali cos X berarti min cos X kuadrat dibagi sin X kuadrat. Ya, kalau sudah sederhana, lebih sederhana seperti ini, tinggal kita masukkan X-nya. X-nya di soal tadi diketahui berapa? X-nya di soal tadi diketahui pi per 2. Tinggal kita masukkan ke sini pi per 2. Y aksen sama dengan min sin X-nya berapa? X-nya pi per 2 dikuadratkan dikurangi 2 cos X-nya pi per 2 dikurangi cos X-nya juga pi per 2 dikuadratkan dibagi sin pi per 2
dikuadratkan. Pi per 2 sendiri berapa? Pi per 2 sendiri adalah 90 derajat. Berarti Y aksen sama dengan min sin 90 derajat dikuadratkan dikurangi 2 cos 90 derajat dikurangi cos 90 derajat dikuadratkan dibagi sin 90 derajat dikuadratkan. Kita hitung. Y aksen sama dengan min sin 90 berapa? 1 dikuadratkan dikurangi 2 tetap. Cos 90 berapa? 0 dikurangi cos 90 0 lagi dikuadratkan dibagi sin 90 berapa? 1 dikuadratkan. Y aksen sama dengan min 1 kuadrat 1 dikurangi 2 dikali 0 0 dikurangi 0 dikuadratkan tetap 0 dibagi 1 dikuadratkan 1. Berarti Y aksen sama dengan min kali 1 min 1 dikurangi 0 dikurangi 0 habis tinggal min 1 dibagi 1. Y aksen sama dengan min 1. Min 1 ini apa? Adalah gradien. Karena kan turunan fungsi kan, turun fungsi kan gradien. Jadi di langkah kedua ketemu gradiennya sama dengan min 1. Langkah pertama sudah ketemu, langkah kedua juga sudah ketemu, tinggal diapakan? Tinggal dimasukkan ke rumusnya ini. Y sama dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y-nya tetap. Y1-nya berapa? Ini kan 2. Sama dengan M-nya berapa? M-nya min 1. Dikali X-nya tetap dikurangi X1-nya berapa? Pi per 2. Pi per 2. Y dikurangi 2 sama dengan min 1 dikali X jadi min X. Min 1 dikali min pi per 2, min kali min jadi plus pi per 2. Min 2-nya kita ke kanan kan, min jadi plus, maka tinggal Y sama dengan min X ditambah pi per 2 ditambah 2. Ketemu persamaan garis singgungnya. Ketemu persamaan garis singgungnya, tinggal kita mencari nilai B-nya. Karena di soal tidak hanya sampai sini. Di soal ditanyakan, jadi memotong sumbu Y di titik 0, B. Lalu ditanya B-nya. Yang ditanya adalah B-nya. B sendiri, kalau titik berarti kan X, Y. Berarti B sendiri ini kan Y kan. Lah, berarti untuk mencari Y kita masukkan ini X, berarti X-nya sama dengan 0. Kita masukkan X sama dengan 0 ini ke persamaan garis singgung ini. Y sama dengan min X ditambah pi per 2 ditambah 2. Y-nya tetap sama dengan min X-nya kita rubah jadi 0. Min 0 ditambah pi per 2 ditambah 2. Y sama dengan min 0, 0 ditambah pi per 2 ditambah 2. Y sama dengan pi per 2 ditambah 2. Tidak lain Y sendiri adalah si B. Maka kita bisa menuliskannya B sama dengan pi per 2 ditambah 2. Jadi ini ketemu jawabannya selesai. Maka untuk soal tentukan nilai B-nya. Berarti nilai B-nya berapa tadi? Pi per 2 ditambah 2. Selesai. Sekian penjelasan untuk soal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.